Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Inayah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Safarila. Nah, jadi mereka ini murid-murid dari jurusan SMK Sumpah Pemuda 2 jurusan pemasaran. Nah, dengar-dengar nih katanya kalian ini kan kelas 12 ya? Iya. Di kelas 12 ini aku juga dengar-dengar kakak itu Kak Ridwan punya kesibukan di luar sekolah ya? Iya. Kalau boleh tahu apa itu kesibukannya? Kesibukannya biasanya kalau libur sekolah kan Sabtu Minggu atau hari libur nasional, Ridwan suka dipanggil untuk kasualan di salah satu tempat wisata di Cibedug. Oh, keren ya. Jadi Wow, keren. Wow, keren. tapi itu bagi waktunya gimana tuh, Kak? kalau itu kan kalau sekolah nggak terganggu kan hari libur ya, Oh, oke. Sabtu Minggu atau hari libur. Oke. Terus Kak Zikri juga aku dengar OSIS. Tuh. Nah, di kelas 12 ini kan OSIS tuh lumayan capek ya. Itu gimana tuh, Kak? Nggak gimana-gimana sih ya. Cuman kan emang di akhir-akhir ini kan emang lagi sibuk untuk mempersiapkan maulid Oh, di sekolah oke, kita iya. kan. Jadi kadang kan mau itu pulang sekolah hari libur, mau itu di keadaan sedang mengajar pun, kalau misalkan memang harus ikut kumpul penting, itu memang harus gitu. Tapi itu gak keganggu pelajaran. Enggak sih akhir-akhir ini memang. Oke, berarti bisa ya ngatur waktunya. Terus kalau misalkan di luar kegiatan sekolah nih kayak kamu Kak, itu kan banyak kegiatan di luar buat contohnya kerja yang casual gitu. Itu tuh dapat penghasilan nggak sih? Ya dapat, kalau kasual kan sesuai yang dibutuhkan ya. Jadi kalau dibutuhkan yang kasual nanti dipanggil, digajinya per hari atau per minggu gitu. Gajinya dipakai apa? Ya biasa. Tapi keren ya, udah punya penghasilan. Keren, mantap. Ini Kak Jurusan Zikri PR juga tuh kayak gitu. Kak Zikri juga keren ya, dia kelas 12 tapi masih aktif OSIS. Kalau aku pribadi udah angkat tangan sih kayaknya. Padahal OSIS itu sebenarnya, kalau misalkan udah ada event-event gede itu udah capek banget, Masya Allah Pasti tabarakallah. capek. Ya. Nah, jadi di sini juga kita bakal bahas putar jurusan pemasaran nih. Menurut tanggapan kakak tentang jurusan pemasaran ini, di jurusan pemasaran ini apa aja sih yang dipelajari? Jadi di jurusan pemasaran kita nggak cuma diajar cuma buat jualan ya. Jadi kita juga diajarkan buat cara membrandingkan suatu brand atau personal branding. Oke. Digital marketing diajarin supaya produk kita tuh terjual dengan jangkauan yang lebih luas. Serta visual merchandising diajarkan cara mentata produk kalau di bisnis retail ya, supaya dilihatnya customer rapi, nyaman, dan gitu. Iya gitu. Itu sih. Kalau dari aku, selain itu juga kan ada promosi produk juga kan. Mau itu kayak lewat media sosial, secara langsung gitu. Jadi sih selama materi di jurusan itu kayak gitu. Iya, jadi jurusan pemasaran ini pun luas ya, dari Bukan materi. cuman kamu mau barangnya, Iya, kamu gitu. ada diskon kok dilihat dulu kan? Terus juga kan banyak tuh orang-orang yang bilang, oh jurusan pemasaran nanti kalau misalnya kerjanya di pasar, iya nggak sih kan? Ya. Kadang bingung gitu, kok bisa gitu orang-orang nyebutnya, kok di pasar? Padahal sebenarnya jurusan ini tuh bukan cuma jualan sekedar basic doang ya, tapi ada lagi di dasar-dasarnya. iya, Dapat benar. kita tuh si anak-anak tuh biar dapat materi, dapat ilmu, di mana yang kita juga bisa ngolah sendiri. Nah, Iya, betul. betul. Dan jangkauan dari pekerjaannya pun luas ya kalau pemasaran, dimanapun bisa gitu. Jadi apa WG bisa. Iya, betul. Nah, selama di pemasaran ini apa aja sih yang benar-benar ditekanin, yang harus dipelajarin benar-benar tuh apa aja sih?
yang jadi fondasi si Iya, betul. ini pemasaran itu tuh. Yang benar-benar harus bisa gitu ya. Iya. Kalau dari aku mah ya, yang paling penting tuh yang pertama itu public speaking. Terus cara kita memasarkan produknya gitu. Ya, tadi betul kata Zikri, public speaking adalah hal utama yang harus dikuasai dalam pemasaran. Yang kedua ada digital marketing. Di era sekarang kan digital udah menyebar luas ya. Ya, betul. Jadi kita juga harus memanfaatkan situasi tersebut supaya kita bisa membrandingkan suatu brand atau memasarkan suatu produk ya. Kalau misalkan ngomongin public speaking, emangnya public speaking itu apa sih dalam dunia pemasaran? Pemasaran? Ya, public speaking juga disebut cara menyampaikan suatu pesan terhadap dari Petugas. ya Jadi dari kita dari- buat dari kita pelanggan atau- ya. Komunikasi nggak Ya, gitu? komunikasi gitu yang baik. Nah, karena kan public speaking itu penting juga karena kan kita bertatapan langsung dengan konsumen. Betul. Ya, jadi terus juga di pemasaran ini yang bikin unggul ya, dari keunggulan atau keistimewaan dari si jurusan ini tuh apa sih? keunggulan dari pemasaran ini paling pekerjaan yang sangat luas ya, kemanapun jadi. Jadi nggak terpatok sama suatu pekerjaan atau suatu kegiatan ya. Yang bikin paling identik si anak-anak pemasaran ini tuh apa tuh? Mungkin kalau misalkan dari sifat, mungkin anak pemasaran tuh dominan sifatnya pada friendly, pada humble, atau misalkan pada tengil-tengil gitu. Ya sih paling banyak yang ngomong anak pemasaran tuh bandel atau dicap buruk atau gimana ya. Tapi sebenarnya kita itu tergantung diri masing-masing ya. Ya, betul. Itu nggak terpatok sama jurusan atau kegiatan apapun ya. Nah, tapi di jurusan pemasaran juga mungkin kita bisa belajar tentang karakter orang pelanggan ya. Jadi kita tahu oh Dari karakter seseorang. Betul. Dan kalau misalkan di si SMK Sumpah Pemuda itu kan ada berbagai jurusan. Nah, pelajaran yang paling asik gitu di jurusan pemasaran itu apa? Kira-kira menurut kakak-kakak? Kalau dari aku ya, PBR, Tapi itu apa? pengelolaan bisnis retail. Oke. Kayak gimana tuh? Jelasin ini. Ya dong, boleh dong. Kasih sedikit penjelasannya. belum banget. Iya. Santai aja. Kan pengelolaan bisnis retail itu maksudnya pengelolaan kayak sebuah bisnis contohnya UP gitu. Ya, pengelolaan bisnis data itu bisa disebut kita mengelola keuangan dalam suatu toko ya. Ya. Jadi keuangan tersebut kayak administrasi lah, administrasi transaksi, kurang lebih ya begitulah. Oke. Terus juga kan kakak kan kelas 12 ya. Ya, Dan berarti udah melakukan PKL. ya udah. Nah, boleh dong di-spill pengalaman kalian selama PKL tuh gimana? Biar kita tahu, oh ternyata PKL tuh gini gitu. Jadi yang harus kita lakukan ketika PKL itu yang pertama itu kita harus menjaga sikap, harus mengenal materi juga. Ketika kita sudah terjun langsung, kita nggak kayak misalkan bingung harus gimana gimananya. Jadi ketika kita dikasih suatu apa yang namanya teh Tanggung jawab. di salah satu tempat misalkan lorong produk itu harus gimana aja kita udah tahu gitu gimana kayak misalkan dari mendisplaynya, cara melihat apa barcode-nya, terus dari mulai ke expirednya gitu. Kalau dari saya paling sebagai seorang kasir kan nggak terlalu banyak seperti mendisplay atau mengatur barang. Jadi sebagai kasir hanya
cuma mengatur cara transaksi sama customer. Public speaking juga dibutuhkan di saat kasir, sangat dibutuhkan. Jadi kita juga harus menguasai hal tersebut supaya nggak terlalu canggung atau bagaimana. Terus kesan-kesannya selama PKL gimana sih? Misalkan pas pertama tuh kayak deg-degan banget nih, harus praktek kerja gini ketemu atasan atau apa, kayak gimana kesan-kesan kalian? Yang emang yang paling pertama itu kayak deg-degan, kayak takut, terus kayak takut dimarahin, takut atasannya tuh kayak galak kami ya. Tapi awal-awalnya emang kayak tegas, kayak sering gitulah ya. Tapi setelah kita memberikan apa yang dia inginkan, kayak misalkan hasil kerja yang bagus, pasti dia kayak memperlakukan kita dengan baik gitu. Dulu hatinya guys. Intinya gitu. Tapi seru gak sih waktu masa-masa PKL tuh? Seru banget. Sebat PKL atau sekolah? Kayak Apa yang bikin seru? yang mana itu kan lebih banyak lagi teman ya, lebih banyak pengetahuan juga, terus kayak pertama kalinya bisa ngerasain yang namanya itu dunia pekerjaan itu seperti apa gitu. Jadi itu sangat seru sekali. Dan kalau seandainya sebelum PKL ya, aku mau soal sebelum PKL. Waktu sebelum PKL tuh persiapan apa aja sih yang disiapin pas mau PKL gitu? Persiapan yang sebelum PKL paling Baju, koper. nggak juga lah. Bener juga ya, karena mereka tuh PKL masih di tempat yang ini kan, bukan di luar negeri. Kayak di Bali ya. Takutnya mas kalian hinggap dan Ah ya, boleh tuh bisa. Yang kita siapin cuma materi sih, paling peraturan yang ada di perusahaan kita harus taati. Kita juga harus mengetahui gimana sih cara menjadi seorang anak PKL yang baik di suatu perusahaan, menjaga nama baik sekolah, diri pribadi, orang tua dan perusahaan. Nah, begitu sih. juga ada ibu kali ya. Ya, Kita siapin doanya. Yang paling Ya benar, karena itu butuh banget sih. Biar PKL-nya lancar, berdoa dulu. Ya, itu sih harus. Kalau menurut kakak gimana? yang paling pertama pastinya itu materi, terus mental juga, karena kan di dunia pekerjaan itu bukan pasti keras ya, Ya nggak pasti kayak betul. ini Lebih gitu. lah, karena kan itu udah mau ibaratnya simulasi kita sebelum kerja ya, kerja beneran gitu pasti. Gitu. Mentalnya harus lebih kuat dari pas masa-masa sekolah. Betul. Benar. Terus di waktu masa-masa sebelum PKL ini, persiapan ini, ada gak sih kesulitan yang mungkin bikin kalian kayak oh iya jadi bikin takut gitu? Ada gak sih? Kalau kesulitan sebelum berangkat PKL sih nggak ada, paling cuma rasa takut aja ya. Ya. Karena mental juga dilatih. Kalau pas masuk PKL sebagai seorang kasir itu sangat-sangat lumayan. Cara menghitung uang dari awal pagi sampai shift end itu berat. Tapi kalau udah dijalanin mah santai. Ya, yang penting jalanin dulu aja ya. Betul. Mau sesusah apapun ya jalanin dulu. Kalau awalnya pasti susah. Iya, apalagi kan pertentangan sama uang ya, ini pasti Iya. sensitif banget kalau Sensitif soal banget. uang. Kalau misalkan uangnya ada yang hilang, Nampok. Tapi nggak pernah. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai ya, karena Ya semoga aja. sebenarnya itu juga gak sih ketakutan yang ada di kasir? Enggak, tapi kalau misalnya kalian mau berminat sebagai kasir, biasanya kalau udah pegang sendiri-sendiri mesin, kita dikasih modal. Kalau di Matahari disebutnya utangan. Oke. Jadi kalau ada selisih atau kurang dari setoran tersebut ditanggung sama kepala toko atau supervisor kasir. Jadi jangan takut.
Oh iya, tapi ngomong-ngomong nih ya guys, sebenarnya ada tahu kespesialan dari SMK Sumpah Pemuda ini, apalagi khususnya buat anak-anak BR, yaitu kita itu difasilitasi buat latihan itu ya, simulasi sebelum PKL juga, yaitu ada yang namanya UP, SP Mart. Nah, Iya, jadi di SP situ anak-anak pemasaran tuh bisa latihan kayak Iya. nge-display barang, terus juga latihan megang kasir tuh kayak gimana. Jadi kita pun yang bakalan terjun di dunia PKL tuh udah ada pengalaman di sekolah Nah, gitu. bener. Jadi kita tuh udah difasilitasi sebelum kita mau PKL. Jadi kita udah tahu, oh jadi tugasnya kasir tuh gini, pramuniaga tuh gini, cara-cara yang ada di pemasaran tuh kayak gimana. Ya, gitu kan. seenggaknya ada basic lah sebelum Nah masuk. iya, jadi kayak nggak yang kita, kok baru tahu gini. Iya. Jadi kita ada pengalaman ya. Nah, betul. Kalau mau jajan ke UP boleh. Ya, Boleh banget. harus. Harus. Nah, di kelas 12 ini kan kelas 11 berarti kalian sibuk sama PKL. Betul. Di kelas 12 ini apa yang bikin kalian sibuk atau kesibukan kalian di kelas 12 ini apa? Untuk sekarang sih belum ada karena kita juga masih tahap belajar. Nah, kita tanggal 22 ya ujian. Ujian. Nah, ujian. Kalau semester 2 baru kita sibuk dengan Mempersiapkan uji kom. ya uji kom, praktek-praktek sama ujian nasional. Ujian nasional. Oh, jadi paling sekarang tuh lagi di ini materi buat ujian doang ya kan? Iya. Kegiatan Nggak ada yang lain. kegiatan. Tapi misalkan setelah ulangan ini ada gak kegiatan yang benar-benar harus dipersiapin? Ada paling kita nyiapin produk buat Uji Kan kom. nanti Uji kom. uji kom. Oh, oke. Jadi saat terakhir ya, Iya. sebelum lulus. Ya, Oh, iya. yakin lulus. Harus yakin ya. Oke. Yakin Nah, oke, jadi mungkin inilah yang ada di jurusan pemasaran, gimana keseruannya, apa aja tugas-tugasnya, tantangannya. Ya. pengalaman mereka juga. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita di podcast kali ini. Dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu buat mungkin yang di luar sana masih bingung, duh jurusan pemasaran tuh apa. Kalian dengan nonton video ini jadi kalian tahu, oh jurusan pemasaran tuh kayak gini. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dan Ya, dari aku juga Syakal Ya. Tobing. Segini video dari kami, dan ini juga semoga video ini juga bisa bikin Bermanfaat. kalian termotivasi. dan bermanfaat. Oke. Betul. Sekian dari kita pamit dulu ya. Jangan Ya. lupa nantikan kita di channel-channel selanjutnya.